Bravers. Cintanya begitu besar dalam setiap kehidupan saya dan Bravers semuanya. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Cintamu begitu besar bagiku, kau selamatkanku. Kasihmu selalu baru setiap waktu bagiku. Ku menjadi ciptaan baru, ku bebas dari segala belenggu, sukacita melimpah penuh Tuhan. Mari semuanya bersorak memuji nama Tuhan kita. Haleluya. Cintamu begitu besar bagiku, kau selamatkanku. Kasihmu Tuhan, kasihmu selalu baru setiap waktu bagiku. Ku menjadi ciptaan baru, ku bebas dari segala belenggu, sukacita melimpah penuh Tuhan. Biarkan ku memuji namamu, biarkan ku menyembahmu selalu. Ku berikan seluruh hidupku bagi kemuliaan namamu. Cintamu begitu besar bagiku, kau selamatkanku. Kasihmu selalu baru setiap waktu bagiku. Ku menjadi ciptaan baru, ku bebas dari segala belenggu, sukacita melimpah penuh Tuhan. Biarkan ku memuji namamu, biarkan ku menyembahmu selalu. Ku berikan seluruh hidupku bagi kemuliaan namamu. Biarkan ku memuji namamu, biarkan ku menyembahmu. Kami mau menyembahmu selalu Tuhan. Ku berikan seluruh hidupku bagi kemuliaan namamu. Karena cintamu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dialah Allah yang berkuasa, Yesus Tuhan Raja mulia. Dialah Allah yang berkuasa, Dialah Allah yang berkuasa, Yesus Tuhan Raja mulia. Dialah Allah yang berkuasa, Dialah Allah yang berkuasa, Yesus Tuhan Raja mulia. Dialah Allah yang berkuasa. Dialah Allah yang berkuasa, Yesus Tuhan Raja mulia. Dialah Allah yang berkuasa. Dia berkuasa, Dialah Allah yang berkuasa, Yesus Tuhan Raja mulia. Dialah Allah yang berkuasa. Dialah Allah yang berkuasa, Yesus Tuhan Raja mulia. Dialah
kesayanganmu. Oh, telah habis kata untuk bisa ungkapkan besarnya kasih setiamu. Hanya dengan nyanyian lagu rinduku, ku bersyukur Kaulah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku. Tak ada yang bisa menggantikan kasih setiamu di sepanjang hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan, ku dipilih. Oh, Kau telah memilih diriku sebelum dunia ada dijadikan. Jadikan anak kesayanganmu. Oh, telah habis kata untuk bisa ungkapkan besarnya kasih setiamu. Hanya dengan nyanyian lagu rinduku, syukur Kaulah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku. Tak ada yang bisa menggantikan kasih setiamu di sepanjang hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan, ku dipilih. Ku bersyukur Kaulah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku. Tak ada yang bisa menggantikan kasih setiamu di sepanjang hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku. Tak ada yang bisa menggantikan kasih setiamu di sepanjang hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ku dipilih. Kami mengucap syukur Tuhan kalau setiap kami boleh Engkau pilih Tuhan Yesus untuk ada di bumi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan seluruh hidup kami ada di dalam kendali Engkau Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom Bravers, kita berjumpa lagi dengan online service Raja Wali Church. Saya sangat senang saudara tuning in dengan kita, dan saya berharap selama masa pandemi ini saudara diberkati Tuhan dan semakin mengenal Tuhan lebih dalam lewat online service kita. Nah, seperti saudara tahu, di bulan Juni kemarin kita membahas soal value gereja kita, yaitu Brave. Dan masuk bulan Juli ini kita akan membahas sesuatu yang baru, ya. Masuk bulan Juli ini kita akan belajar sesuatu yang sering menjadi perbincangan panas. Bukan mengenai Allah Tritunggal, bukan mengenai mujizat atau tanda-tanda ajaib, tapi soal uang. Nah, saudara, mari kita buka di Matius 6 ayat 19 sampai 24 yang bunyinya, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Ayat 22, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Ayat 24, saudara, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Saudara, mengapa pembacaan ayat ini penting? Karena di ayat ke-24 bacaan kita tadi dikatakan musuh Tuhan bukanlah iblis. Iblis sudah lama dikalahkan, saudara. Nah, yang menarik adalah yang ditandingkan dengan Tuhan bukan iblis, tapi adalah uang. Dan ini menjadi masalah buat gereja, karena seringkali kalau kita gereja ya saudara ya, membahas soal uang, diidentikan kita ini gereja sedang kurang uang. Padahal nggak gitu, saudara ya. Kita perlu membahas soal uang, porsinya sama seperti kita membahas hal yang lain. Kita ingin belajar sudut pandang kebenaran firman Tuhan di area ini. Why? Karena iblis dikatakan, saudara, bapak segala tipu daya atau bapak segala dusta di Yohanes 8 ayat 44. Dan tahukah saudara, orang yang dengan mudah ditipu adalah orang yang tidak tahu mana yang benar, orang yang tidak tahu soal kebenaran. Nah, saudara, ada 3 tipe orang yang mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ilustrasikan sebagai berikut. Jadi saudara, tipe orang yang pertama adalah yang seperti ini. Saya umpamakan. Anggaplah ini firman Tuhan, saudara, dan ini adalah model orang yang pertama. Jadi pada saat firman Tuhan ditabur di dalam kehidupannya, benar-benar hanya sekedar lalu aja, saudara. Tidak ada apa-apa, tidak gimana-gimana, cuma masuk kuping kiri ya keluar kuping kanan. Tidak terjadi apa-apa. Itu tipe orang yang pertama. Nah, tipe orang yang kedua adalah yang seperti gini, ya. Seperti ini. Dan kalau firman Tuhan datang dalam hidupnya, masuk sih sebentar, ya. Tapi perlahan demi perlahan, akibat goncangan hidup, ya keluar lagi. Jadi masuk sebentar, tapi keluar lagi, sehingga tidak bertumbuh dan berakar di dalamnya. Nah, ini yang ketiga, saudara. Yang ketiga adalah yang model ini. Begitu firman Tuhan datang di dalam kehidupannya, ini menyerap, gitu saudara ya, menyerap dan ada di dalam spons ini. Jadi walaupun saya tuangnya nggak sempurna, saudara ya, karena sponsnya kecil, tapi saya yakin saudara nangkap maksud saya. Dia terserap dan dia berada di dalam spons ini, dan kemanapun spons ini pergi, ini tetap berada di dalam, airnya tetap berada di dalam spons ini, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu menerangi masalah uang ini dengan sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap firman Tuhan itu begitu mengendapnya dalam kehidupan saudara, sehingga akan memberikan perbedaan yang sangat mendasar. Nah, kembali ke ayat 24 tadi, saudara, terjemahan lain dikatakan, "You cannot worship God or Mammon." Mammon ya uang, saudara. Disejajarkan dengan worship, bayangin saudara. Artinya ini berbahaya banget. Siapa yang kita sembah? Tuhan atau uang? Karena ada orang-orang, saudara, yang bahkan mengorbankan segalanya. Sekali lagi, mengorbankan segala-galanya. Tenaga, waktu, kemampuan, harga diri, bahkan imannya untuk sesuatu yang bernama uang. Judul saya siang hari ini ya saudara adalah The Illusion of Money. Itu ilusi dari uang.
Nah, saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilusi adalah sesuatu yang hanya dalam angan-angan atau hayalan dan sesuatu yang tidak dapat dipercaya atau palsu. Nah, kita akan bongkar beberapa kepercayaan yang tidak dapat dipercaya dan palsu soal uang pada siang hari ini. Di titik ini, izinkan saya mulai, saudara, dengan sebuah pertanyaan. Berapa banyak di antara saudara yang pada waktu kecil atau remaja punya impian mau jadi orang yang kaya pada saat dewasa nanti? Saudara bisa angkat tangan di rumah saudara ya, tapi saya yakin semua orang memikirkannya. Bahkan saya dulu juga berpikir pengen jadi orang yang, pokoknya pengen punya uang banyak. Sampai di rumah saya ada lapangan badminton, pengen punya lapangan mini soccer, ada kolam renang dan taman buat nongkrong. Apalagi ditambah, saya yakin saat itu saudara juga pasti punya teman yang berada kan, yang punya uang kan. Saudara main ke rumah mereka, saudara lihat apa yang mereka punya, bagaimana kehidupan mereka. Mungkin saudara nyanyi lagu Opi Andaresta, yaitu apa? Andai ku jadi orang kaya. Nah, dan seterusnya seperti itu, saudara. Jadi kalau kita berpikir dengan uang yang banyak, maka semua kebahagiaan dunia ini bisa kita rengkuh. Nah, mari kita taruh fondasi yang kuat minggu ini, saudara, dari kebenaran firman Tuhan. Kita buka 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Ini adalah nasihat Paulus kepada gembala muda pada waktu itu, yaitu Timotius. Bunyinya begini, saudara. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi peringatkanlah orang kaya di dunia ini supaya jangan apa? Jangan tinggi hati dan jangan taruh harapan mereka pada apa, saudara, kata firman Tuhan? Kekayaan. Tapi pada apa? Pada Tuhan yang memberikan segala sesuatu bukan untuk mempermalukan kita, tapi untuk kita bisa menikmatinya. Jadi saudara, yang pertama, ilusi pertama adalah keberhargaan kita ditentukan oleh uang. Makanya tadi dikatakan kita jadi tinggi hati karena uang. Saya berharga kalau saya punya uang. Kalau nggak punya uang, maka saya kurang berharga. Kalau hukumnya begini, maka kalau saudara punya uang, maka saudara akan sangat mudah dan bisa cenderung menjadi orang yang tinggi hati. Kita berasa kita spesial. Itu sebabnya banyak orang berusaha memiliki banyak uang karena ingin dihargai atau dihormati. Saudara, uang bisa membuat orang lupa diri. Uang bisa membuat orang tinggi hati. Dan memang betul, saudara, banyak uang akan membawa tantangan bahwa saudara bisa lupa, and it's harder to you untuk depend on God. Saudara, dikatakan di ayat bacaan firman Tuhan kita tadi supaya kita jangan jadi sombong. Artinya apa? Saudara punya sikap saat punya uang akan berubah menjadi tinggi hati. Suka pamer-pamer, suka pamer jabatan, pamer kepemilikan. Supaya apa? Supaya dihargai. Apalagi dunia mendefinisikan atau menghargai atau menservis khusus orang-orang yang punya uang. Saudara, di bagian ini saya mau ingatkan sama saudara-saudara, kenapa ini berbahaya? Karena tinggi hati akan membuat kita lupa diri. Banyak cerita di perjanjian lama dari kejatuhan raja yang sudah sukses dan lupa diri. Salah satunya adalah raja yang berikut, saudara. Siapa sih yang mengenal keindahan kota Fenisia? Kota yang sangat indah dan menjadi impian banyak orang. Kota ini sudah dibangun 2500 sebelum Masehi dan kemudian menjadi negara yang merdeka dan membenahi diri dan menjadi negara yang sangat kuat dalam perdagangan. Namanya Kerajaan Tirus. Nah, saudara, Kerajaan Tirus sangat dekat dengan Raja Daud dan Salomo. Kalau saudara perhatikan, saudara baca Alkitab, kayu-kayu dan batu dalam pembangunan Bait Allah didatangkan dari Tirus. Pada zaman Raja Etbal, Tirus sangat jaya. Dan ini menjadi sorotan Nabi Yeskiel dan menubuatkan hukuman terhadap kesombongan Raja Tirus. Raja Tirus mengangkat dirinya menjadi Allah, padahal dia lupa bahwa dia adalah manusia. Apa yang membuat Raja Tirus mendewakan dirinya seperti Allah? Dia menganggap dirinya berhikmat, dia menganggap dirinya memiliki harta kekayaan yang melimpah, pandai dagang, dan lain-lain. Jadi itu merupakan prestasi di zaman itu. Sayangnya, saudara, kemakmuran itu membuat mereka menjadi sombong. Dan bahkan raja mereka menganggap dirinya seperti Allah. Dan bahkan sebagai Allah atau mewakili Allah. Kesombongan itu membuat Allah menjatuhkan hukuman melalui bangsa Babel. Saudara, di masa ini, kita tarik konsep itu, saudara. Di masa kini, sama seperti di masa itu, saudara. Penghukuman jatuh terhadap bangsa Tirus ini merupakan peringatan agar kita tidak menjadi sombong.
apalagi menempatkan diri dalam posisi yang lebih tinggi atau bahkan kayak Allah kalau bangsa Tirus ya, yang menganggap kita berhak menentukan segala sesuatu. Kita berhak menilai segala sesuatu dari sudut pandang kita karena kita kaya raya. Saudara, Tuhan bisa menurunkan Raja Tirus, Tuhan juga bisa menurunkan saudara. Dan ini berbahaya kalau kita tergoda untuk merasa bangga, merasa tinggi hati terhadap diri sendiri, sampai sombong dan melupakan bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Hidup saudara benar-benar berbahaya. Jadi saudara jangan berpikir sumber semuanya adalah dari kepintaran kita, kehebatan kita. Yes, saudara harus kerja keras, yes. Yes, saudara setia, yes. Yes, saudara jaga banget gak besar pasak daripada tiang. Dan saudara jago menginvestasikan uang, yes. Tapi saudara harus menyadari semua yang saudara miliki adalah datangnya dari Tuhan. Bukankah kemampuan, kepandaian saudara, bakat atau bahkan kesempatan saudara semuanya datang dari Tuhan. Saudara gak percaya? Saudara, udara yang saudara hirup yang memungkinkan saudara bisa beraktivitas setiap hari for free buat jantung saudara. Dari mana itu datangnya saudara? Datangnya dari Tuhan. Jadi saudara, every blessing that we don't turn back to praise has the potential to turn into pride. Statementnya seperti itu saudara ya. Jadi setiap berkat yang tidak kita kembalikan kepada kemuliaan Tuhan, itu punya potensi untuk membangun pride kita. Saat kita sudah mendapatkan banyak hal, sangat mudah kita berpikir, gue nih orang yang spesial loh. Di antara kasta masyarakat, gue orang yang cukup tinggi. Gue udah menjadi terkemuka. Jadi saudara, ini berbahaya sekali di dalam kehidupan kita. Saudara, tapi pada kenyataannya firman Tuhan menyatakannya terbalik saudara. Di Matius 20 ayat 26 sampai 27. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi kalau kita mau jadi yang terbesar, bukan hanya dengan jalan kita memiliki uang banyak saudara. Tapi kita juga mau menjadi pelayan dan mau menjadi hamba atau melayani teman-teman di sekitar kita. Dan yang kedua saudara, dalam konteks tinggi hati akan membuat saudara melakukan kesalahan yang sama. Kenapa? Karena gara-gara punya uang, saudara tuh susah dibilangin. Karena saudara berpikir, nih orang siapa mau memberikan nasihat sama gua? Dia gak ngaca dia siapa, ya kan? Dan pada saat pendapat kita gak didengerin, kita jadi sensi. Siapa dia? Miskin aja banyak bacot. Woi, Anda bicara sama siapa? Gak pandang gue ini siapa? Gak tahu gue siapa? Emang mobil lu apa? Dan seterusnya saudara. Saudara sadari kekayaan bukanlah tanda kita yang paling benar. Lebih tandes lagi gara-gara kekayaan kita dengan gampang menstempel orang. Oh karena lu orang yang gak setuju dengan gua, lu seperti itu pantas aja hidup lu susah. Aneh sih lu. Saudara tahukah saudara kalau kita punya sikap-sikap hidup seperti begini, ini berbahaya. Firman Tuhan katakan di Lukas 14 ayat 11 saudara. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah kembali kepada firman Tuhan yang seperti kita baca tadi saudara di ayat yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kalau tadi yang pertama saudara ilusinya adalah jangan membangun saudara ilusinya pertama semakin kaya kita keberhargaan kita ditentukan oleh uang. Maka yang kedua saudara ilusinya adalah jangan meletakkan harapan kita di dalam uang. Dengan kata lain jangan jadikan uang sebagai sumber harapan. Saudara banyak orang menyangka kalau mereka memiliki banyak uang mereka memiliki jaminan hidup tertentu. Banyak orang yang menaruh harapannya kepada uang. Uang dianggap bisa memberi rasa aman. Ya gak salah juga sih saudara ya. Tapi saudara mari kita renungkan lebih dalam lagi. Banyak orang yang berpikir banyak uang, saya tenang. Uang akan membawa kepada kebahagiaan dan ketenangan. Tentu ini menurut kacamata dunia tidak salah dan hal yang wajar. Tapi saudara firman Tuhan yang kita baca tadi aneh. Firman Tuhan menasehatkan supaya jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu kata firman Tuhan. Bukan kata saya. Jadi kalau saudara mau marah, marah aja sama firman Tuhan ya kan. Berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah. Ini menurut saya sangat benar sekali. Kalau kekayaan bisa membuat orang bahagia, mengapa banyak artis-artis selebriti yang sudah berhasil dan sangat kaya mengakhiri hidupnya? Bunuh diri. Saudara, pada kenyataannya uang itu punya keterbatasan. Seorang penyair Norwegia, saudara bernama Arne Garborg
Borg berkata tentang uang. Anda bisa beli makanan, tapi nggak bisa membeli nafsu makan. Anda bisa membeli obat, tapi bukan kesehatan. Anda bisa membeli tempat tidur yang nyaman, tapi bukan tidur yang nyenyak. Anda bisa membeli pengetahuan, tapi bukan kebijaksanaan. Anda bisa membeli perhiasan, tapi bukan kecantikan. Anda bisa membeli kemewahan, tapi bukan kehangatan. Anda bisa membeli kesenangan, tapi bukan kebahagiaan. Anda bisa membeli kenalan, tapi bukan teman. Saudara, uang punya keterbatasan. Jadi pandangan yang benar tentang uang adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tapi bukan tujuan itu sendiri. Gitu. Saudara, uang adalah sarana untuk mencapai suatu tujuan, tapi bukan tujuan itu sendiri. Saudara, dari tadi saya panjang lebar ngomong, saya berharap saudara tidak salah tangkap. Tuhan tidak pernah punya masalah, saudara punya banyak uang. Nggak pernah. Ya, tapi Tuhan punya masalah kalau saudara cinta uang. Tuhan punya masalah kalau uang memiliki saudara. Yesus bukan anti money ya, bukan anti money man saudara ya. Alkitab malah mencatat Tuhan memberkati tokoh-tokoh di Alkitab dengan kekayaan. Di Perjanjian Lama saudara bisa baca ada Abraham, ada Ishak, Yusuf, bahkan Salomo diberkati dengan dan sampai dibilang dia orang paling terkaya yang pernah hidup saudara. Tapi kuncinya saudara, kata kuncinya adalah Tuhan gak pernah larang saudara punya banyak uang. Tapi Tuhan tidak mau saudara dimiliki oleh uang. Dan bahkan saudara jadi lebih cinta uang daripada cinta Tuhan. Mari kita lanjutkan pembacaan kita di 1 Timotius 6 ayat 18 tadi saudara. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Nah, jadi kaya harus berbuat baik. Dan menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19 dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, di terjemahan lain, New Living Translation saudara, dikatakan by doing this they will be storing up their treasure as a good foundation for the future so that they may experience true life. Wah, ini ayat indah sekali saudara. Dikatakan so that they may experience true life. Mereka bisa merasakan hidup yang sesungguhnya. Wow. Menarik ya saudara ya. Jadi saudara, masalahnya adalah ilusi di sini, tipuannya adalah saudara, kita berasa kadang-kadang kalau kita baru punya true life justru pada saat kita kaya. Saya tenang kalau saya punya banyak uang, saya tenang kalau saya kaya. Akibatnya orang-orang yang memiliki ilusi ini, satu, saudara mau memiliki uang sebanyak-banyaknya. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata saudara, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita sering dengar ya saudara ya, mau dapat banyak malah hilang banyak. Yang kedua saudara, gak ada jaminan everything will be okay. Saudara punya sebanyak-banyaknya gak pernah ada jaminan everything will be okay terus. Hari ini saudara punya, tahun depan bisa jadi saudara belum tentu punya. Siapa yang menyangka saudara 2020 ini ada virus corona? Siapa yang menyangka orang yang kita percaya bisa menipu kita dan membawa uang kita? Siapa yang menyangka saudara usaha yang sudah dibangun akibat pecah kongsi dan lainnya tiba-tiba jadi tutup? Siapa yang menyangka hari ini indeks harga saham gabungan melemah? Bahkan saya pribadi ngalamin saudara, saat kuliah keluarga saya punya aset lumayan. Udah ada 2 rumah disiapin. Tapi 4-5 tahun kemudian itu semua hilang tanpa bekas karena bangkrut. Saudara, coba saudara pikir deh. Apa sih kaya itu? Apa kaya itu? Saya coba baca research saudara ya, dari satu badan survei di Amerika bernama Gallup saudara ya. Dan dia lakukan studi untuk tanya orang yang berbeda-beda dengan punya penghasilan berbeda-beda. Pertanyaannya gini, berapa banyak sih income yang menurut saudara membuat saudara berasa lebih dari cukup atau kaya? Nah, grup pertama yang ditanya adalah orang-orang yang punya penghasilan 30.000 US dollar. Dan mereka jawab, 30.000 US dollar per tahun saudara ya. Lalu mereka jawab, saya akan berasa kaya kalau saya punya 74.000 US dollar per tahun. Lalu ditanya lagi kepada orang yang punya penghasilan 50.000, grup yang kedua ini saudara ya. 50.000 US dollar per tahun. Dan jawabannya berbeda. Saya bahkan berasa kaya kalau saya punya 100.000 US dollar per tahun. Ternyata masalah ini berkembang lagi saudara. Ditanya lagi kepada orang-orang yang punya penghasilan 200.000 US dollar per tahun.
Mereka bilang mereka baru berasa kaya kalau sudah punya aset senilai 5 juta US dollar. Dan mereka katakan ya hari-hari gini anak perlu disekolahkan di sekolah yang terbaik. Anak perlu kursus dengan guru yang terbaik. Belum lagi ngawinin anak lagi. Ntar gak cukup loh. Maksud saya saudara, garis definisi kayanya saudara bergerak dari sini. Bergerak lagi, bergerak lagi, bergerak lagi, bergerak lagi. Dan makin tinggi, makin tinggi, dan makin tinggi saudara. Jadi saudara tantangannya adalah kita merasa kita pengen lebih terus. Kita pengen lebih terus. Apakah kita hidup gak boleh ada target, Dre? Apakah kita hidup gak boleh ada ambisi, tanda kutip. Saudara, ambisi, target, goal gak masalah. Tapi motivasi di balik itu tuh apa gitu saudara. Saudara, tipuannya di situ. Kita berasa kita mau coba cari lagi, lama-lama saudara. Kalau saudara mau cari lagi terus. Sekali lagi saudara ya. Itu tipuannya saudara. Akibatnya saudara, kita kebablasan. Kita benar-benar ngukur segala sesuatu dengan uang dan lain-lainnya saudara. Itu berbahaya. Saudara, pada kenyataannya kalau kita mau jujur dalam hidup kita, banyak di antara kita yang sebenarnya sudah kaya. Lah kok begitu? Kalau saudara punya ART, asisten rumah tangga di rumah saudara, saudara bisa dikategorikan orang kaya. Kalau saudara sudah punya mobil, saudara dikategorikan termasuk 10% termasuk orang-orang terkaya di dunia. Ya saudara ya. Dan kalau saudara cek hidup saudara sendiri, saudara bisa tidur ada AC, bisa makan 3 kali sehari dengan enak, bisa main Instagram dan bisa foto dengan martabak tertentu, masih punya kendaraan, ya kan? Kalau saudara mau ngajak anak saudara pergi ke pantai, SeaWorld, kebun binatang, makan di mall, bisa segala sesuatu itu saudara bisa cuci mobil bayar 60.000, saudara sesungguhnya adalah orang-orang kaya. Lah kok begitu? Ya saudara, karena dibandingkan dengan keseluruhan manusia di dunia ini, saudara termasuk kategori yang cukup kaya. Banyak orang di negara tertinggal yang hidupnya bahkan masih sulit. Ada survei menarik lagi saudara. Orang-orang yang di negara tertinggal ini yang sangat miskin ditanya, apa sih gambaran mereka tentang orang kaya? Jawabannya adalah orang kaya itu hebat loh. Mereka itu bahkan mobilnya aja dikasih rumah katanya gitu saudara. Mobilnya dikasih rumah. Artinya menurut mereka saudara, rumah mereka aja, untuk punya rumah mereka aja udah susah. Tapi ada orang-orang yang punya mobil, mobilnya aja dikasih rumah sendiri. Ya namanya garasi supaya mobil mereka aman. Lalu saudara dikatakan orang-orang yang kaya itu apa sih? Orang-orang yang bisa makan di restoran, yang menunya bisa lebih dari 3. Mereka untuk melewati hidup 1 hari aja saudara ya. 1 menu makanan udah puji syukur. Menurut mereka apalagi? Orang-orang kaya adalah orang yang punya WC yang lebih besar dari bahkan hampir rumah mereka sendiri gitu saudara ya. Dan sementara mereka tempat tinggal aja miris gitu. Lalu ditanya lagi, apalagi pendapat mereka tentang orang-orang yang berada atau orang-orang yang kaya. Orang-orang yang tumpukan baju di lemarinya katanya saudara bisa 2 tumpuk atau 3 tumpuk karena mereka memiliki baju tuh sangat minim sendiri saudara, sangat minim untuk bisa dipakai sendiri gitu. Jadi saudara, kalau dipikir-pikir saudara, alasan saudara sesungguhnya sekarang saudara tidak merasa kaya, dengerin saya baik-baik, adalah saudara konsum semua yang Tuhan percayakan kepada saudara untuk dirimu sendiri. That's the main problem. Jadi saudara punya lebih, saudara konsumsi lebih, dan ini yang akan membawa saya kepada poin yang ketiga. Jadi saya ulangi sekali lagi saudara, alasan sesungguhnya saudara tidak merasa kaya adalah saudara berusaha konsum semua yang Tuhan percayakan kepada saudara untuk dirimu sendiri. Dan itu membawa saya kepada poin yang terakhir, poin yang ketiga, ilusi yang ketiga. Kalau punya banyak itu tumpuk buat diri sendiri. Saudara, kaya menurut Allah berbeda dengan kaya menurut yang kita pikirkan atau untuk menumpuk menimbun buat diri sendiri saudara. Kita lihat kebenaran firman Tuhannya di Lukas 16 ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Itu kan luar biasa saudara ya. Hasil tanahnya sampai gak ada tempat. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang.
tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, ini katanya bunyi begini saudara. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ulangi, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ulangi, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Wah, ini penekanannya sangat luar biasa saudara. Dan by the way, perumpamaan ini yang ngomong Yesus sendiri, bukan orang lain. Perhatiin deh saudara, dari apa yang saya baca tadi, menurut kacamata dunia, orang kaya ini adalah orang yang sangat sukses. Si petani dalam perumpamaan ini juga merasa dia sudah mendapatkan kesuksesan. Saudara, yang menjadi persoalan adalah bahwa keberhasilan duniawi tidak sama dengan keberhasilan rohani. Ironisnya bahkan Yesus mengatakan orang ini bodoh. Mengapa Yesus menyebutnya bodoh? Masalahnya apa? Kalau tadi kita baca orang ini gak punya masalah moral. Saya rasa enggak. Kita tidak dapat menuduhnya secara moral karena tidak disebutkan bahwa ia adalah orang yang berbuat dosa atau mengambil keuntungan tidak halal atau dia menipu orang. Enggak dikatakan demikian saudara. Enggak dikatakan dia merampok, enggak. Masalahnya adalah orang ini tidak paham tentang fakta rohani bahwa sesungguhnya kita diciptakan untuk melakukan kehendak Allah, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hidup dan menimbun kekayaan untuk diri sendiri. Saudara, saya berharap kita mengerti ini. Dan tidak mudah sih saudara mengubah fokus hidup kita. Hidup kita itu sangat singkat saudara. Ingatlah bahwa waktu hidup kita akan segera berlalu, gak pakai lama, 70 tahun. Jadi saudara bekerja dengan baik, memiliki penghasilan besar, no problem. Tapi ingat, jangan menumpuk kekayaan buat diri saudara sendiri. Saudara, firman Tuhan berkata, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dikatakan dengan tegas, orang yang demikian tidak kaya di hadapan Allah. Jadi saudara mau kaya di hadapan Allah atau kaya di hadapan manusia? Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita saudara di hadapan Tuhan pada saat semuanya telah usai? Jangan jadikan kekayaan sebagai sumber sukacita kita. Saudara, mari saya ilustrasikan saudara. Hidup kita itu harus berbagi dengan orang lain. Ibarat kata saudara, kekayaan itu seperti saudara memiliki bola-bola seperti ini ya saudara ya. Kalau saudara jalan di antara anak kecil atau di antara orang-orang yang suka main bola, mungkin saudara orang-orang tersebut akan sangat senang lihat saudara. Wah, dia punya bola 2 loh. Tapi kalau saudara pegangin ini terus, saudara bawa kemana-mana ini terus, atau bahkan ditukar dengan bola yang lebih besar lagi, saudara pegang terus, pertanyaannya apakah bola ini membawa kebahagiaan kepada saudara? Ya tentunya there is no fun, betul gak saudara? Gak ada kebahagiaan. Bola ini akan membawa kebahagiaan kalau dimainkan, betul gak sih? Atau kita bisa berbagi dengan orang lain dan kita bisa ajak orang lain bisa bermain bersama-sama. Misalkan saudara, kalau kita punya bola seperti begini, kita bisa oper, kita lempar kepada teman kita. Ya kan saudara ya? Dan itu jadinya enak. Kita bisa main atau bola pun bisa dioper kembali saudara. Sehingga kita bisa merasakan keseruan dari permainan. Saya rasa hidup tuh seperti itu saudara. Kalau kita kekepin buat sendiri seperti begini terus, apalagi bolanya nanti bertambah besar dan saudara pegangin sendiri, itu malah akan menjadi konyol saudara. Dan tidak akan terjadi kebahagiaan, keseruan hidup, menikmati kehidupan kalau saudara tidak pernah mau berbagi dengan orang lain. Di akhir kata saudara, jangan kita terkena ilusi atau tipuan seputar uang tadi saudara. Biarlah hidup kita dibimbing terus oleh kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, saya tidak bilang saudara tidak boleh menjadi orang yang kaya. Tapi firman Tuhan katakan kalau saudara dipercaya begitu banyak harta, satu, saudara gak boleh cinta uang. Yang kedua, sederhananya saudara, hidup saudara harus berbagi dengan orang lain. Disitulah Tuhan akan dimuliakan lewat kehidupan saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa saudara.
Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan telah memberkati kami, buatlah kami mengerti bahwa hidup ini gak cuma bicara hidup kami sendiri, tapi hidup kami adalah untuk memberkati orang lain, membangun orang lain, dan menjadi saluran tangan berkat Tuhan di dalam kehidupan orang lain. Dan biarlah sumber kebahagiaan kami, bukan apa yang kami kumpulkan, tapi apa yang Tuhan senang lakukan di dalam kehidupan kami melalui apa yang kami punya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kebenaran firman ini. Dan Tuhan, bahasa hamba-Mu terbatas, tapi biarlah Tuhan wahyukan lebih lagi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, seperti yang sudah sering kita lakukan di setiap minggu pertama, kita mau mengadakan perjamuan kudus. Dan saudara bisa ambil roti dan juga air minum, apapun saudara, untuk perlambang anggur yang nanti kita akan gunakan di dalam perjamuan. Oke saudara, kita akan mulai perjamuan kudus kita. Mari saudara, kita mau memaknainya dengan baik. Perjamuan kudus bukan main-main, tapi ini adalah memperingati kasih Yesus, pengorbanan Yesus buat kehidupan kita semua, supaya kita semua bisa diselamatkan saudara. Kalau sudah, mari kita angkat roti lebih tinggi melebihi kepala kita. Dan sebelum kita memakannya, saya akan bacakan ayat firman Tuhan buat saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Marilah kita memakan roti ini sebagai peringatan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sambil mengucap syukur. Dalam nama Yesus. Berikutnya saudara, mari kita ambil minuman kita. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Sebagai perlambang penghormatan kita kepada Tuhan. Dan memperingati darah Yesus yang tercurah buat kita. Saudara, sebelum kita minum, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yakin darah Yesus menyelamatkan saudara? Saudara yakin Tuhan begitu mengasihi saudara? Mari kita sambil minum, kita sambil mengucap syukur saudara. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami begitu bersyukur menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur kalau darah-Mu, tubuh-Mu tercurah untuk memenangkan dosa kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Dan biarlah lewat perjamuan kudus ini, kami semakin hari semakin membagi kasih juga buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terima kasih sudah menyaksikan online service dari Raja Wali Church di edisi bulan Juli ini. Saya berharap saudara semakin hari semakin mencintai Tuhan dan juga semakin diberkati di dalam kehidupan saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk teman-teman saudara. Dan saya percaya Tuhan akan menyertai kita semua. See you next Sunday. God bless you all. Hai Bravers, terima kasih sudah menyaksikan online service dari Raja Wali Church. Minggu depan, ibadah Raja Wali Church masih akan berlangsung secara online melalui YouTube channel kami setiap hari Minggu jam 10 pagi. Untuk mendapatkan update terbaru tentang Raja Wali Church, Bravers bisa follow social media account Raja Wali Church berikut ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Selama periode online service berlangsung, jika Bravers ingin memberi, ada 2 cara yang dapat Bravers lakukan. Yang pertama, melalui transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar berikut ini. Atau Bravers bisa scan QR Raja Wali Church yang kini dapat diakses dari berbagai platform e-wallet. Bravers, sehubungan dengan situasi COVID-19 yang sedang kita hadapi, jangan lupa untuk menjaga kesehatan,
kebersihan diri, dan mempraktekkan physical distancing untuk keamanan kita bersama. That's it, Raja Wali Updates for today. See you next week and God bless you all.